Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, khusus para pencinta channel Rahmatan Lil Alamin. Pada video ini kami sajikan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita paparkan lebih lengkap, lebih detail. Bahkan kita uraikan bagaimana hubungan peristiwa Isra Mi'raj pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tinjauan ilmiah dan teori relativitas Albert Einstein. Apakah ilmu nanti bisa mendukung dan membenarkan apa yang terjadi pada peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra Mi'raj? Ya, muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya para saudara-saudara kami, sahabat kami, ya jamaah Majelis Taklim Al-Kausar, Urman Sebelah Indah. Semoga materi ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana tinjauan perspektif ilmiah dan rasional dari peristiwa Isra Mi'raj sendiri? Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering dipahami sebagai mukjizat yang berada di luar nalar kita, luar manusia. Namun perkembangan ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa waktu dan ruang tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan dapat berubah sesuai kondisi tertentu. Teori relativitas dalam fisika modern menjelaskan bahwa perjalanan jarak sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat bukanlah kemustahilan secara ilmiah, meskipun mekanismenya melampaui teknologi manusia. Dengan sudut pandang ini, Isra Mi'raj tidak perlu dipertentangkan dengan akal dan sains. Justru ilmu pengetahuan membantu kita memahami bahwa alam semesta memiliki hukum-hukum yang jauh lebih luas daripada pengalaman sehari-hari manusia. Mukjizat Isra Mi'raj bukanlah pelanggaran hukum alam, melainkan peristiwa yang terjadi dalam kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta hukum itu sendiri dan Sang Pencipta langit dan bumi, dan menguasai pengaturan langit dan bumi. Oleh karena itu, kajian Isra Mi'raj mengajak kita untuk menggabungkan iman yang ada dalam hati kita, ya, agar lebih kokoh, ya, dengan akal yang terbuka, sehingga keyakinan tidak lahir dari penolakan terhadap ilmu, tetapi dari pemahaman bahwa ilmu manusia memiliki keterbatasan, sementara kuasa Allah tidak terbatas. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, berikut kita menelaah dan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-Ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah,
Sungguh Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kita coba telaah menurut tafsir Ibnu Katsir. Secara mendalam Ibnu Katsir akan menjelaskan ya bagaimana ayat tersebut terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Makna subhana yaitu artinya maha suci Allah. Menurut beliau Ibnu Katsir, kata subhana itu di awal ayat memiliki makna salah satunya adalah pensucian Allah dari segala kekurangan, pensucian Allah dari kelemahan, pensucian Allah dari ketidakmampuan menguasai langit, menata langit dan menjalankan hambanya. Allah maha suci. Jadi ayat ini diawali dengan subhana, maha suci Allah dari semuanya yang mulut manusia itu kurang dan salah. Subhana. Yang kedua, sebagai penegasan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Pelakunya adalah Allah. Yang menjalankan adalah Allah. Yang dijalankan adalah hambanya yang mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sudah. Ada pelaku, ada subjek, dan ada objek. Siapa pelakunya? Allah yang menguasai langit dan bumi, dan dia berkehendak apa saja Allah itu bisa. Subhanallah. Ya, ini memberikan isyarat bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah luar biasa dan melampaui kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian beliau Ibnu Katsir menjelaskan penggunaan kata subhana di awal ayat ini adalah bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menyebut peristiwa yang menakjubkan. Ya. Jadi sebelum menyebutkan peristiwa menjalankan yang menakjubkan di malam hari terjadi, lalu diawali dengan kata subhana sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelaku dari yang menjalankan Isra Mi'raj sendiri. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi ini peristiwa yang menakjubkan agar manusia paham bahwa kejadian ini hanya mungkin terjadi karena kuasanya Allah, bukan kemampuan manusia. Yang kedua, kata asra bi abdihi, ya, asra bi abdihi maknanya adalah Allah menjalankan hambanya. Siapa hamba itu? Manusia. Manusia itu siapa? Yang maksud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu siapa? Manusia yang ada jasad juga ada rohnya. Berarti Allah menjalankan hambanya yang namanya Nabi Muhammad bersama jasadnya dan rohnya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kehormatan tertinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup akhir zaman. Kemudian asra bi abdihi, ya, yang menjalankan hambanya ini juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Ya. Tetapi istimewa. Hamba Allah sama dengan manusia yang tapi beda. Punya kelebihan-kelebihan. Dia maksum, Allah punya dosanya. Dia memiliki tabiat dan akhlak yang luar biasa, ya, yang tidak sama dengan hamba-hamba yang lain. Kenapa? Adab dan akhlak Rasulullah itu karena Allah langsung yang memberikan pendidikannya. Ya, jadi yang pertama adalah menunjukkan bahwa Rasulullah itu hamba Allah. Yang kedua menyebutkan bahwa dia itu sekaligus sebagai Rasul Allah, pesuruh Allah dan kekasih Allah. Bagaimana menurut Ibnu Katsir? Allah tidak menyebut Nabi dengan Rasul atau Nabi dalam ayat ini, tetapi dengan kata hamba. Yang ketiga, Isra terjadi secara nyata, bukan mimpi sebagaimana orang-orang kafir menyebutkan atau orang yang nggak yakin imannya lemah. Mimpi Rasulullah bukan. Ini terjadi nyata. Allah menjalankan hambanya jadi jasad dan roh terbawa semua jadi satu kesatuan.
Ini poin penting menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya, dengan tegas beliau menyatakan Isra terjadi secara nyata, bukan maya, bukan mimpi. Yang kedua, dengan jasad dan roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Ya, kemudian tafsir itu juga menguatkan dengan kata lafaz asra, yaitu memperjalankan, menunjukkan perbedaan fisik, memperjalankan, dipindahkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu secara fisiknya dan rohnya. Ya, hadis-hadis yang lainnya juga menyebut itu dibawa dengan buraq. Ya, perjalanan, ada surat Nabi di Masjidil Aqsa dan dialog Nabi dengan para nabi. Kemudian Ibnu Katsir itu menolak pendapat yang mengatakan Isra hanya mimpi. Bukan, benar, itu adalah nyata. Kata Ibnu Katsir, jika hanya mimpi, maka tidak akan ditentang keras oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu menentang yang kafir, yang sebagai pengikut Rasul juga sebagian menentang, karena hal-hal itu tidak masuk akal. Ya, jadi jika hanya mimpi, misalkan itu terjadi, maka jelas tidak akan ada pertentangan di kaum Quraisy, ya, yang pimpin Abu Jahal itu, dan tidak layak digolongkan sebagai kata subhana. Loh, wong sudah diawali dengan subhana, maha suci Allah, kok nggak yakin kalau itu yang menjalankan adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada kata lailan, yaitu pada sebagian malam. Pada sebagian malam, malam itu panjang, oleh maghrib isya sampai menjelang subuh. Ya, ini lailan, pada sebagian malam maknanya. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan kata lailan pada satu malam, yaitu menunjukkan singkatnya waktu perjalanan. Ya, jadi tidak satu malam penuh, tetapi lailan itu sebagian malam saja. Sehingga kesimpulannya apa? Ini menguatkan dengan waktu yang singkat Allah menjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. Ini adalah mukjizat besar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus sebagai bantahan, ya, terhadap anggapan-anggapan kemustahilan. Kenapa mustahil? Yang punya Allah, karena Allah yang menciptakan waktu, ya, dan Allah tidak terikat oleh waktu. Allah menciptakan bumi, langit, dan jalan yang jauh, tapi apa susahnya bagi Allah sih mendekatkan, melengkungkan dimensi, ya, dengan waktu yang singkat? Bagi Allah tidak sulit, maha suci Allah. Ya, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Kemudian yang kelima, kata yang kelima, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apa sih Masjidil Haram itu? Menurut Ibnu Katsir maksudnya, menurut Ibnu Katsir, Isra dimulai dari Masjidil Haram, yaitu Makkah. Sebagian lagi atau sebagian riwayat juga menyebutkan dari rumah Ummu Hani, ya. Namun tetap termasuk wilayah Masjidil Haram. Ini tidak bertentangan karena seluruh tanah haram itu adalah bagian dari kesucian Masjidil Haram. Kemudian ya, Masjidil Aqsa, Ibnu Katsir menjelaskan Masjidil Aqsa berada di Baitul Maqdis, Palestina, perjalanan yang sangat jauh dari Mekah ke Baitul Maqdis atau ke Palestina.
Disebut Aqsa karena jaraknya paling jauh dari Masjidil Haram dan menjadi pusat ibadah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini menegaskan bahwasanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelanjutan dan penyempurna risalah para nabi sebelumnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita dikuatkan iman kita dalam memahami ini. Ya, jadi ini penjelasan dari sisi seorang mufassir namanya Ibnu Katsir. Ya, dan lebih jelas disebutkan ayat itu disebut kata per kata. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Kata yang keenam, allazi barakna haulahu, yaitu negeri yang diberkahi. Ya, beliau Ibnu Katsir menjelaskan keberkahan sekitar Masjidil Aqsa meliputi apa? Satu, keberkahan agama. Itu tempat para nabi. Bahkan nabi-nabi sebelumnya juga ada di sana, di Palestina, bahkan di Masjidil Aqsa. Bahkan itu jadi salah satu kiblat para muslim sebelum berkiblat kepada di Ka'bah. Terus kenapa juga Masjidil Aqsa diberkahi? Karena tempat turunnya wahyu dari beberapa nabi itu. Kemudian keberkahan agama juga ada keberkahan dunia. Apa dunia itu? Langit dan bumi. Kita sebut tanahnya di Palestina itu sekitarnya adalah subur sekali. Ya, sehingga jadi perebutan antara orang Yahudi, ya, Israel dengan ya negara Palestina atau rakyat Palestina. Juga jadi sumber kehidupan yang berkah. Ya, ini sebagai penguat bahwa Palestina adalah tanah yang suci yang dimuliakan Allah, bukan sekedar wilayah geografis biasa. Allah sendiri yang mensucikan dan memberkahi. Maksud muslimin yang dimuliakan Allah, tujuan Isra yaitu apa? Linuriyahu min ayatina. Ya, tujuan Isra adalah linuriyahu min ayatina. Ya, menurut Ibnu Katsir, tujuan Isra adalah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar perjalanan fisik yang Allah jalankan kepada hambanya itu, tapi Allah kuasa, Allah Maha Suci, ya, Allah menguasai dan mengatur alam ini. Ya, bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga sebagai pendidikan ruhani bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Meliputi apa? Yang pertama, keagungan ciptaan Allah. Apa? Langit dan bumi, arsy dan para malaikat dan semua makhluk yang Allah ciptakan, termasuk mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Yang kedua, memuliakan para nabi. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Allah muliakan dengan peristiwa ini. Ya, kemudian tanda-tanda kebesaran Allah meliputi persiapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat. Ya, luar biasa. Makanya di bulan Rajab ini siapapun yang mengaji dan mengkaji peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, kita pahami dan kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, ini adalah peristiwa hari ulang tahunnya salat. Saking pentingnya salat itu, maka perintahnya bukan lagi lewat Jibril, melewat wahyu kepada Nabi Muhammad di bumi, melainkan Allah angkat hambanya
yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, ke langit yang tujuh, untuk mendapatkan perintah langsung sholat yang semula 50 waktu kemudian jadi sholat 5 waktu. Inilah betapa agungnya. Makanya masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, jangan abaikan sholat, karena ini perintah agung. Jangan mengecilkan makna sholat, jangan remehkan sholat, karena itu Allah mengagungkan peristiwanya dengan turunnya perintah sholat. Jangan sekali-kali, dosanya besar. Ya, bahkan dalam satu riwayat yang lain, orang yang meremehkan sholat, orang sengaja meninggalkan sholat, itu dosanya lebih besar daripada mencuri, berzina sekalipun, dan membunuh orang. Jangan tinggalkan, karena yakin sholat sebagai tiang agama adalah bagi petunjuk manusia untuk jadi orang yang baik, menuju orang-orang yang soleh maupun soleha. Dan kelak di yaumul qiyamah, amalan pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sholat. Bila mana sholatnya bagus, sempurna, baik, ya, acek, tumaknina, istiqomah, insya Allah amalan yang lain ikut baik, dan Allah tidak akan menanyakan hajinya gimana, zakatnya gimana, infaknya gimana, hubungannya manusia itu gimana. Hanya sholat. Ternyata sudah dilihat oleh Allah, ternyata amal sholatnya bagus, dia tidak pernah meninggalkan sholat, dan sungguh-sungguh itu sebagai tanda ketaatan hamba kepada Allah, yaitu mengerjakan sholat. Bukan sekedar mengerjakan ibadah sholat, tapi menunjukkan ketaatan kita atas perintah Allah. Kalau kita melanggar, berarti kita melalaikan perintah Allah, dan kita termasuk orang-orang yang tidak taat. Jangan sampai taat kepada Allah. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, karena sholat itu, ya, sebagai penjaga dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah itu hilang dengan sholat, maka yang muncul akhlak kita, perilaku kita adalah kebaikan-kebaikan kepada siapapun baik. Imannya kuat, ibadahnya kuat, bersilaturahimnya kuat, zakat dan infaknya juga kuat, dan syukurnya kuat. Jadi semuanya amal solehnya itu diselimuti dan dijiwai oleh amal ibadah salat yang benar, yang bagus dan baik. Bila amal salatnya jelek, ya, dia salat bukan karena Allah, meremehkan salat, dan juga tidak taat, itu menunjukkan ketidaktaat kepada Allah, maka amal-amal yang lain itu rusak. Hajinya rusak, zakatnya rusak, ya, sedekahnya rusak, semuanya karena faktor sholat ini yang bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan dalam amal ibadah yang lain. Masa muslimin jangan menunjukkan Allah. Ya, inilah tujuannya. Ya, tujuan dari Isra Mi'raj itu untuk menunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, sekaligus juga perintah sholat agar manusia mau bersyukur, ya, yang dalam ya, ayat, ya, maha mendengar dan maha melihat, ya. Beliau Ibnu Qasim menjelaskan bahwa Allah itu maha mendengar ucapan orang-orang yang beriman. Contoh, ketika Rasulullah pulang, ya, dari Isra, kondisinya masih hangat, tempat tidurnya masih hangat, masih pagi, ya, beliau ditentang oleh para kaum musyrikin dan kaum Quraisy. Sehingga Allah itu maha mendengar apa yang terjadi. Yang beriman Allah itu tahu. Siapa yang mengingkari atas peristiwa Isra Mi'raj, Allah juga tahu. Ini, dan melihat sungguh apa yang telah dialami Rasulullah,
kepada umatnya ketika Rasulullah bercerita menyampaikan kebenaran kejadian Isra Mi'raj yang Rasulullah alami semalam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit kajian tafsir surat Al-Isra ya terkait peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit memberikan manfaat dan kita paham, menambah keimanan kita tentang pentingnya mengagungkan perintah Allah, yaitu sholat. Pentingnya mengimani peristiwa Isra Mi'raj, karena itu sebagian besar itu adalah memberikan pelajaran kalau apa yang dilakukan, yang terjadi adalah semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, tunggu pada video berikutnya, kajian berikutnya kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana hubungan peristiwa Isra Mi'raj dengan ilmu pengetahuan alam. Ya, apakah Isra Mi'raj ini mematikan dan tidak memberikan peluang untuk dikaji secara ilmiah, atau bahkan ilmu alam itu, kajian ilmiah mendukung kebenaran Isra Mi'raj. Kita hubungkan dengan teori relativitas Albert Einstein terkait dengan masalah relativitas waktu, tempat. Ya, ini akan sangat bagus untuk kita ikuti pada episode berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.